Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7. Judul renungan kita pada hari ini adalah beriman. Seorang ayah sangat berharap anaknya masuk ke fakultas kedokteran. Sang anak menolak karena merasa tidak berminat. Dia juga merasa tidak layak karena selalu remedi dalam mata pelajaran IPA dan matematika. Namun sang ayah bersikeras, "Kamu pasti bisa, mengapa ragu? Kita akan beriman." Sungguhkah itu iman atau pemaksaan keinginan? Iman berjalan bersama-sama dengan harapan. Hal yang kita harapkan adalah hal yang kita imani. Iman merupakan keyakinan dan harapan yang teguh dan akan penggenapan Allah pada janjinya bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hidup dengan iman membuat orang percaya dipenuhi sukacita. Iman menunjukkan kepada akal budi akan kenyataan dari hal-hal yang tidak dapat dicerna mata jasmani. Iman hanya menjadi pendapat atau sekedar angan-angan jika tidak membuat nyata hal-hal yang tak terlihat bagi jiwa, serta menggerakkan jiwa untuk berbuat sesuatu sesuai hakikat. Namun demikian, beriman bukan berarti berharap dan yakin akan tercapainya semua keinginan yang jauh di luar kemampuan. Beriman bukan memaksa Tuhan mengabulkan keinginan. Iman menuntun kita mencari kebenaran Allah, percaya kebaikannya, yakin akan firman-Nya, taat akan pada perintahnya, mengatur hidup sesuai janjinya, mencari yang surgawi, menolak bisikan kejahatan, menolak kenikmatan dosa, tabah dalam percobaan, bertahan dalam penganiayaan, dan rela menderita karena Allah. Karena itu, semestinya orang percaya senantiasa penuh semangat, melakukan bagiannya dengan penuh syukur, karena ada jaminan dari Allah sekalipun segala sesuatu tidak berjalan seperti keinginannya. Iman bukan keyakinan untuk memaksa Tuhan. Iman adalah ketaatan melakukan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan. Oke, hari ini kita akan memang belajar tentang iman gitu ya. Yang kita pelajari hari ini adalah segala sesuatu, definisi timbulnya iman, dan pokoknya segala sesuatu tentang iman secara umum ya. Apakah iman itu? Itu topik pertama. Topik yang kedua yang akan kita bahas dalam renungan harian kita pada hari ini adalah apakah ada bukti logis yang menunjukkan alam semesta ini diciptakan Tuhan? Dan ini hubungannya apa dengan iman? Karena nanti ada satu ayat yang menyinggung tentang alam semesta dikaitkan dengan iman. Bagaimana menjalani kehidupan yang beriman? Nah, ini kehidupan praktikanya seperti apa, gitu ya. Oke, mari kita baca ya ayatnya ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman dia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin seorang dapat berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberikan upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, dia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, ini definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Jadi begini pengertiannya ya, sesuatu yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang belum terlihat atau belum kejadian. Atau kemungkinan ketiga adalah sudah kejadian di masa lampau tetapi kita tidak melihatnya. Jadi apa yang tidak bisa kita lihat itu atau setidaknya yang tidak kita lihat itu bisa backward and forward. Jadi bisa di belakang masa lampau atau di depan yaitu masa depan. Nah, dasar kita untuk percaya bahwa sesuatu yang belum terjadi, yang tidak kita lihat, atau sudah terjadi tapi juga tidak kita lihat, itu kenapa kok kita bisa percaya? Itu yang disebut sebagai iman. Nah, iman ini mengandung bukti ya. Jadi sesuatu itu pasti terjadi. Terutama yang terjadi di masa lampau, itu bisa diverifikasi atau tidak. Jadi contohnya gini ya, kita tidak pernah melihat ada fotonya, videonya, pelajaran sejarah daripada bangsa-bangsa kuno. Tetapi bagaimana kita tahu itu terjadi? Karena ada perkamen-perkamen atau ada tulisan-tulisan kuno, perkamen-perkamen yang dituliskan, ada gulungan atau bentuk kodeks atau apapun, yang dituliskan dari masa lampau yang bisa kita gali informasinya. Nah, permasalahannya bagaimana cara kita tahu itu benar atau tidak, pakai yang metode yang namanya kritik teks. Maksudnya, apakah cerita yang sama bisa diceritakan oleh orang lain tetapi intinya sama? Nah, kalau misalkan ada beberapa naskah menceritakan satu hal, maka besar kemungkinan naskah itu adalah benar. Karena beberapa orang menceritakan hal yang memang sama. Apalagi orang yang menceritakan ini, keberadaan geografisnya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Tapi toh, kok topiknya juga sama. Nah, ini kan kemungkinan rekayasanya kan sangat kecil sekali. Karena mereka berpindah-pindah tempat, berasal dari daerah yang berbeda, language-nya berbeda, budaya beda, tapi membicarakan hal yang sama. Misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu metode kritik teks untuk mencari tahu bagaimana kita bisa percaya bahwa tulisan-tulisan kuno itu mengandung bukti. Jadi iman yang kita miliki itu bukan iman buta. Wes pokoknya percaya. Loh, bukti-bukti sejarah mengatakan ini. Enggak, pokoknya percaya. Kalau kayak gitu, itu namanya iman buta. Atau istilah kerennya itu blind faith. Jadi tidak peduli terhadap kenyataan sejarah apa. Pokoknya kitab sucinya ngomong A, sampai mati pun juga tetap percaya A. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi iman itu harus bisa ada bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti ini harus bisa diverifikasi. Nah sekarang, dari mana timbulnya iman? Roma 10 ayat 17 ya, ayatnya singkat tapi ini maknyus makjeleb. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dari mana timbulnya iman? Jelas, dari firman Kristus. Jadi iman itu bukan timbul dari sugesti. Karena sekarang kan banyak ya, ada orang ngajari apa namanya sugesti-sugesti itu ya. Lihat kaca, terus ngomong, hai orang ganteng, gitu. Aneh itu. Oh enggak ganteng iso, hai orang ganteng. Coba ngomong 10 kali, hai orang ganteng, hai orang ganteng. Nanti 10 kali jadi orang ganteng gitu. Yo lek gak dioperasi ngene Korea ya sampai elek sampai tua enggak ganteng-ganteng. Kan kayak gitu. Nah, jadi ini sugesti-sugesti ngawur ini. Ini bukan iman. Ini sugesti ngawur. Ya. Jadi iman ini bukan timbul dari keyakinan terhadap sesuatu atau pengucapan yang berulang-ulang. Jadi misalnya. Jadi misalkan, oh kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Diulangi terus. Kamu pasti bisa. Nah, memangnya lah enggak belajar ngomong gitu, toh memang pasti bisa gitu. Ya enggak kan. Ini ada orang itu yang menyelewengkan ya. Menyelewengkan daripada pengertian iman. Iman juga bukan timbul dari rasa self-esteem gitu ya. Rasa percaya diri yang tinggi. Pokoknya gua yakin kalau gua ini pasti bisa, pasti bisa. Saudara ngomong gitu terus ya. Coba orang nggak pernah belajar renang, disuruh
apa namanya, nyemplung itu, nggak usah belajar renang, wis ngomong pasti bisa, pasti bisa. Tak jamin 100% tenggelam sih. Pasti. Jadi iman tuh bukan definisi dari 3 ini ya. Sugesti, keyakinan berulang-ulang, atau bahasa kerennya word of faith, pengucapan berulang-ulang, katanya perkataan iman. Ingat, iman itu timbul dari apa? Dari perkataan firman Kristus. Jadi kalau Anda tidak membaca firman, Anda tidak bisa beriman. Kekuatan iman Anda itu tidak ada. Anggap ya maksudnya ya. Jadi jangan keliru ya. Nah ini kita bicara tentang unsur iman. Unsur iman ada 3 ya. Ada notisia, asensus, sama fidusia. Notisia. Nah, notisia ini adalah unsur pengetahuan. Kan tadi kita sudah ngomong, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman Kristus itu ada tahu, pengetahuan. Ada firman, ada pengetahuan yang kita miliki tentang firman itu. Asensus itu persetujuan. Setuju tidak dengan firman itu? Oh, setuju ya itu. Fidusia itu mempercayakan hidupmu kepada firman itu. Jadi berkaitan semua ya. Nah, di gambar sebelah kanan itu ada rompi anti peluru. Gitu ya. Nah, ibarat notisia itu gini ya. Rompi ini bahan materialnya ini luar biasa. Berlapis-lapis tapi tetap ringan. Iya toh? Tapi sekalipun ringan bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Tetap bisa menahan peluru dari jarak 5 meter misalkan seperti itu. Nah, jadi itu notisia, pengetahuan tentang rompi anti peluru. Nah, setelah menimbang-nimbang, oh iya ya, kalau bahannya ini dicampur ini, lapisannya ini, oke lah, masuk akal. Apa yang diketahuinya, di notisianya, itu masuk akal. Ada persetujuan asensus. Nah, fidusia itu adalah apa? Kamu mau ndak pakai rompi itu, terus ada orang nembak kamu, lah kamu percaya ndak bahwa pelurunya itu tidak menembus daripada tubuhmu karena kamu pakai rompi itu. Itu namanya fidusia. Jadi mempercayakan hidupmu kepada rompi itu. Itu namanya fidusia. Jadi kalau iman sampai berhenti di notesia dan asensus, itu artinya hidupmu belum diserahkan kepada Kristus. Itu artinya kayak gitu. Jadi unsur iman itu mesti komplit ada 3. Tapi jangan dibalik juga loh ya. Ini langsung fidusia. Wes pokoknya aku berserah pada Kristus. Nah, Kristus yang seperti apa? Karena di dunia ini ada banyak macam-macam tentang Yesus yang didefinisikan oleh orang-orang. Pasti kita harus percaya apa? Yesus yang digambarkan oleh apa? Alkitab. Karena apa? Roma 10 ayat 17 tadi. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan firmannya orang lain. Ada Yesus yang diberitakan orang lain ya. Hanya menceritakan Yesus is only a healer. Bukan saya tidak percaya Yesus adalah a healer. Dia ngomong only a healer. Jadi itu ditekankan. Bolak-balik. Tapi tidak pernah menekankan Jesus as a savior. Jesus as a savior sebagai juru selamat. Justru ini yang terpenting kok. Jesus as a savior itu lebih penting dari Jesus as a miracle worker. Pembuat mujizat. Lebih penting itu as a savior. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Itu ya. Jadi unsur iman ada 3. Nah sekarang dinamika iman Kristen. Iman ini diuji melalui banyak halangan dan kesulitan. Gitu ya. Orang beriman justru akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Orang yang beriman adalah saat dia menghadapi tembok kesulitan besar, namun pandangannya tidak tertuju pada tembok tersebut, melainkan kepada Allah yang telah berjanji. Ini namanya iman. Bisa melihat see through, melihat apa yang dibalik
tembok itu. Wah, keren. Hubungan mujizat dan iman. Seringkali kita mikir ya, kalau orang mengalami mujizat berkali-kali, orang itu pasti beriman. Enggak. Bangsa Israel loh, terima tanda-tanda yang begitu luar biasa. Laut tak beraut terbelah, mana dari langit, tiang awan tiang api, menyertai perjalanan selama 40 tahun, disertai Tuhan. Tapi toh, bangsa Israel juga dikenal sebagai apa? Bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa bukan pengalaman yang membuat orang menjadi percaya, melainkan apa? Anugerah Tuhan yang membuat orang jadi percaya. Nah ini ya, kenapa kok ini sekarang kita masuk topik yang kedua. Topik yang pertama tadi segala sesuatu tentang iman ya. Definisinya, unsur-unsurnya, dinamika iman, terus tantangan iman dan lain sebagainya ya. Nah sekarang kita masuk ke alam semesta. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, nah ini ya definisi ya, telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Apakah Anda pada saat alam semesta ini diciptakan Anda berada di sana? Tidak, bukan. Tetapi Anda percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta, padahal Anda tidak ada di sana. Nah, pertanyaannya gini, apakah bisa dibuktikan bahwa alam semesta ini terjadi karena Tuhan yang ciptakan? Nah, mari kita gunakan ini ya. Pakai bukti-bukti logis. Ini yang dikenal dengan namanya cosmological argument. Jadi premis 1. Premis itu pernyataan ya. Premis 1. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebab. Premis 2. Alam semesta memiliki permulaan. Kesimpulannya, alam semesta pasti memiliki penyebab. Nah, sekarang, nah, memangnya apa Pak ini Pak? Nah ini gini ya, mari kita selidiki. Kalau premis 1 dan premis 2 itu benar, maka kesimpulannya itu benar. Nah kalau kesimpulannya benar akan berdampak pada apa? Nanti saya jelaskan. Mari kita selidiki premis 1 dulu. Meja, kita ilustrasi meja lah ya. Meja itu memiliki awal atau enggak? Pasti ya. Karena ada suatu waktu di mana meja itu enggak ada. Betul ya? Karena meja itu kan dari dulu sampai sekarang meja ini sudah ada. Ya enggak, ada waktu di mana meja itu enggak ada. Nah, meja itu pasti memiliki penyebab. Kok tahu? Ya ada tukang kayu sing ngerjakno, dari bahan kayu biasa dijadikan meja menggunakan perkakas-perkakas tertentu. Sebelum tukang kayu itu buat meja, maka keberadaan meja itu tidak ada. Nah, dari sini kita lihat ada intelligentsia being, makhluk intelijen yang menciptakan atau mampu membuat meja itu. Jikalau meja saja tidak sembarang orang bisa membuat, apalagi alam semesta yang luas dan kok rumit luar biasa. Pasti ada intelligentsia being. Betul ya? Kita lanjut. Apakah alam semesta ini kekal? Ini hukum yang kedua. Tadi kan ngomong alam semesta itu memiliki awal. Nah kita harus menyelidiki toh. Apakah kalimat alam semesta itu memiliki awal? Itu tuh benar. Nah menurut hukum fisika, hukum termodinamika yang kedua, energi dalam alam semesta ini berkurang. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa energi panas itu hanya berpindah dari zat yang memiliki suhu temperatur panas menuju zat yang memiliki suhu temperatur yang lebih rendah. Artinya, energi kalor hanya bergerak menuju satu arah. Tidak bisa irreversible. Irreversible itu saling bolak-balik. Sebagai contoh, beruang kutub berada di lautan es. Maka kalor atau panas dari tubuh beruang kutub itu akan berpindah ke es yang berada di bawahnya. Tidak akan terjadi kalor yang berada dalam tubuh es pindah ke tubuh beruang itu. Tidak ada kayak gitu, kebalik. Nah, dari hukum termodinamika yang kedua ini akan menunjukkan bahwa
ada suatu titik tertentu di mana alam semesta ini akan beku. Karena kalornya itu akan hilang, berkurang. Nah, kalau kalor ini berkurang, berarti alam semesta ini tidak kekal toh. Karena definisi kekal adalah steady state, tetap terus kondisinya, tidak ada perubahan. Nah, ini buktinya alam semestanya berubah. Berarti dia tidak kekal. Bukti yang kedua, teori Big Bang. Teori Big Bang kalau kita lihat ada suatu zat asal kemudian meledak jadi zat yang lebih kompleks. Pertanyaannya gini, zat asal ini dari mana awalnya? Nah, kalau misalkan ada meledak, artinya kan ada proses. Kalau suatu proses itu tidak bisa dikatakan kekal. Karena syarat daripada kekekalan itu adalah steady state. Itu adalah tenang, bukan tenang ya. Maksudnya situasi yang konstan, bukan variabel. Gak bisa kalau kekal itu variabel. Jadi kekekalan itu harus konstan, steady state. Nah, teori yang ketiga itu adalah alam semesta yang mengembang. Jadi ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa alam semesta ini jarak antara satu planet dengan planet lain itu kok semakin jauh. Kalau misalkan membayangkan, itu paling tidak kayak gini ya. Kita bayangkan niup balon, terus di balon itu kita gambari titik. Nah, kalau balon itu kita tiup, maka jarak antara titik satu dengan titik lain kan semakin jauh. Nah, ini adalah the expansion universe. Jadi, alam semesta yang mengembang. Nah, pertanyaannya sekali lagi gini. Kalau alam semesta itu benar-benar ngembang, berarti ada perubahan dari yang lebih dekat ke lebih jauh kan jaraknya. Nah, kalau seperti itu berarti kan ada proses, ada suatu pergerakan. Nah, kalau ada suatu pergerakan artinya alam semesta itu tidak kekal, punya permulaan. Nah, itu ada 3 alasan kenapa kok kita percaya bahwa alam semesta memiliki permulaan. Nah, mari kita tinjau kembali. Segala sesuatu yang memiliki permulaan, kayak meja tadi pasti memiliki penyebab. Setuju kan? Ini suatu fakta yang nggak sulit untuk diterima. Premis yang kedua, alam semesta memiliki permulaan. Ingat 3 bukti tadi. Kesimpulannya, kalau premis 1 benar, premis 2 benar, maka kesimpulannya pasti benar. Berarti alam semesta memiliki penyebab. Pertanyaannya, kualitas daripada penyebab pertama alam semesta itu apa? Kalau menurut saya, penyebabnya itu harus berpribadi. Memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Karena meja tidak bisa menciptakan manusia. Tapi manusia bisa menciptakan meja. Nah, maksudnya? Keberadaan kita, manusia sekarang ini, Hadi Gunawan yang ngomong sebagai manusia ini, kan punya pikiran, perasaan, kehendak. Berarti minimal penciptanya itu juga punya pikiran, perasaan, kehendak. Gak mungkin keberadaan seorang Hadi itu ada gara-gara meja yang nyiptakno. Loh, gak mungkin. Meja ini tidak ada urusannya, tidak punya pikiran, perasaan, kehendak. Gitu ya. Terus syarat kedua, penyebab ini harus memiliki kemampuan untuk mengatur hukum-hukum alam. Kalau tidak, ketidakberaturan terjadi misalnya. Hukum gravitasi kita percaya ada ya. Kita tidak melihatnya loh. Tapi gaya gravitasi ini ada. Buktinya apa? Buktinya kita masih melekat di bumi ini. Kalau suatu saat nih misalkan ya, kadang-kadang gravitasi itu ada. Kadang-kadang tidak ada. Oh, bingung loh. Kadang-kadang langsung ngawang. Jadi Anda bangun hari Senin misalnya tidur gitu ya. Selasa bangun iso ngawang. Karena gravitasi nggak ada. Terus hari Rebo tidur lagi. Kamis ngawang lagi. Lah kayak gitu ceritanya bingung, serius bingung. Ya. Jadi itu namanya nggak teratur, chaos. Tapi buktinya teratur toh. Nah, kalau buktinya teratur, pasti ada yang ngatur toh. Nah, gitu ya. Kalau ada yang ngatur, berarti yang ngatur itu pasti lebih besar daripada alam semesta itu sendiri kan. Nah, terus penyebab ini pasti tidak memiliki permulaan. Karena kalau penyebab ini memiliki permulaan, pasti yang menyebabkan itu lebih besar daripada penyebab itu tadi. Demikian seterusnya, sampai suatu titik di mana
dia tidak memiliki permulaan. Ingat premis pertama ya, segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebab. Kita sedang bicara prima causa. Penyebab yang pertama, itu pasti. Kalau tidak gitu nanti membentuk deret tak terhingga nanti. Penyebab ini pasti tidak memiliki permulaan. Kalau tidak memiliki permulaan, berarti dia adalah kekal. Sekarang kita rangkum 3 syarat ini ya. Memiliki pribadi, pikiran, kehendak, dan perasaan. Memiliki kuasa yang lebih hebat daripada alam semesta. Dan memiliki sifat kekekalan. Bukankah Tuhan cocok dengan 3 kriteria ini? Itulah sebabnya kenapa kok. Kalau kita kembali pada ayat yang ke-3 tadi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman Allah. Ini bukan iman buta, ini bisa dibuktikan. Bukan iman buta. Kita tidak melihatnya. Tetapi dengan cosmological argument, itu kita bisa melakukan pembuktian. Begitu ya kira-kira ya. Oke, sekarang topik yang ke-3. Yaitu karena bagaimana kita menjalani iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya Henokh. Henokh ini termasuk manusia dengan umur yang paling pendek sejamannya. Umur sekitar 300-an tahun. Padahal pada waktu zamannya itu orang bisa umur 900. Berarti rata-rata dia 30% dari rata-rata umur yang ada. Henokh termasuk manusia dengan umur pendek. Yesus pun juga umur pendek, hanya 33 tahun. Nah, pelajaran penting apa dari keimanan Henokh yang umurnya pendek ini? Ini satu kalimat penting ya, perhatikan baik-baik. Yang terpenting itu bukan seberapa lama manusia itu hidup. Tetapi yang lebih penting adalah selama manusia hidup itu, dia sudah memberikan sumbangsi apa kepada dunia ini. Diulangi ya. Yang terpenting bukan seberapa lama manusia hidup. Bukan itu. Karena apa? Banyak orang itu lebih fokus bagaimana umur panjang. Tapi jarang sekali orang berfokus. Selama aku hidup, aku mau isi hidupku ini dengan apa? Itu jauh lebih penting. Karena dia akan memberikan sumbangsi atau justru dia menjadi memberikan efek buruk terhadap dunia ini. Iman dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini penting sekali ya. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Allah dalam menjalani kehidupan ini? Contoh kalau orang mencari Allah tuh paling gampang gini lah. Sedang Anda mulai kerja, gitu ya. Apakah Anda memulai hari Anda dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan membaca renungan harian, atau pokoknya nge-flow aja pokoknya. Apakah dalam menjalani kehidupan ini kita beriman kepada Allah? Jadi menaruh segala pengharapan itu kepada Tuhan saja. Apakah seperti itu? Atau kita dalam menjalani kehidupan ini tuh ya itu kayak air ngalir gitu loh. Air ngalir pokoknya tidak ngerti kemana, pokoknya nge-flow aja lah. Apakah seperti itu? Jangan ya. Jadi percayalah kalau Anda mencari Allah, ini ya. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari dia. Poin pentingnya di sini dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu adalah carilah Tuhan senantiasa. Karena seringkali, kenapa ini saya tekankan? Karena seringkali orang menjalani hidup ini itu dengan apa? Ateis praktis. Ateis praktis itu apa? Secara konsep itu percaya Tuhan ada. Tetapi secara praktika tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Oke? Renungan harian pada hari ini sampai sini. Tuhan Yesus memberkati.